Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu, untuk kembali belajar bersama-sama, mempelajari ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dimana ini akan menjadi pegangan tentunya dalam kehidupan kita, di dalam meniti kehidupan ini hingga ajal kita sampai, gitu, ya. Jadi kita belajar ini tidaklah lain kecuali untuk memperbaiki diri, ya. Semakin kita banyak belajar, semakin kita ya mentadaburi, semakin kita mengambil dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, maka kita akan menggapai kebaikan tentunya, karena kita berusaha berjalan, berusaha hidup, menghidupkan, menghiasi hidup kita, menghiasi setiap derap langkah kita dengan kebaikan tentunya. Dan kebaikan itu tentunya di antara salah satu cara mendapatkannya adalah dengan cara dipelajari, difahami, kemudian diamalkan di dalam kehidupan. Salawat dan taslim semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, ya. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan larangan merasa pesimis dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tentu setiap dari kita itu pernah jatuh di dalam yang namanya dosa, ya. Mulai dari ya na'udzubillah dosa yang besar hingga dosa yang paling kecil. Karena sebetulnya manusia itu adalah tempatnya dosa, gitu. Sehingga ketika manusia itu melakukan dosa, maka diharapkan dengan itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya ketika seseorang itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, ya, dia berikhtiar, berdoa, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia capai itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berputus asa, atau seorang pendosa yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap bahwasanya dosa yang ia lakukan dan dia tidak bisa lagi menghapus dosanya itu. Akhirnya dia berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa di antara dosa besar yang tak besar, ya, di antaranya adalah berbuat syirik, ya. Kemudian merasa aman dari murka Allah dan merasa putus asa, ya, dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa pesimis ini adalah di antara dosa besar tentunya. Kenapa? Karena merasa pesimis, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan melahirkan apa? Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan melahirkan ya jangan-jangan Allah ya begini dan seterusnya. Sehingga melahirkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mungkin berpikir jangan-jangan Allah tidak akan memaafkan saya karena dosa yang saya lakukan, ya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memudahkan niat baik saya untuk mencapai sesuatu setelah saya berikhtiar, ya.
maka ketahuilah bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, merasa pesimis, ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena dia akan melahirkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ya Syekh At-Tahlawi menukil beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini, ya. Merasa pesimis dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun." Kata Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang kafir. Ya. Jadi apabila kita berputus asa, ya, baik ketika kita berbuat dosa dan berputus asa dan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita, atau kita berusaha, ya, kemudian kita berputus asa bahwa Allah tidak akan memudahkan niat kita, dan kita berputus asa, merasa pesimis, bahwa ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara karakter atau sifatnya dari orang kafir. Ya. Sehingga kita merasa optimis, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya yang dilazimkan dalam kehidupan. Dilazimkan dalam kehidupan, ya. Dan termasuk kita dalam beramal saleh, ya. Kita harus, ya, merasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cemas. Merasa harap bahwa, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan. Ketika kita merasa harap kepada Allah, itu berarti kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa optimis bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain juga kita harus, ya, merasa cemas bahwa ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah, di sisi lain juga kita harus merasa cemas, ya, bahwasanya jangan sampai ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada cara, ya. Ada cara untuk bagaimana rasa cemas dan rasa khauf dan roja ini bisa tertanam dalam hati kita. Khauf, kita merasa takut, roja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ketika kita merasa takut, ya, ibadah kita tertolak, maka kita kerjakan ibadah itu dengan memenuhi syaratnya, dengan memenuhi rukunnya. Apa saja syarat ibadah, misalnya, syarat diterimanya ibadah, ittiba, kemudian ikhlas, kemudian ittiba, kemudian kita, ya, roja, mengharap, ya, tentunya dengan ikhlas, jangan sampai motif ibadah kita karena dunia, begitu, ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang di dalam tulisan beliau ini dinukil, ya, kata Nabi Alaihi Wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi ini adalah di antara, ya, pesan Nabi Alaihi Wasallam bahwasanya jangan sampai kita di dalam kehidupan ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita mati di atas prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sebagian dari kita melakukan dosa, ya. Dosa besar, ya, dari kesyirikan, ya, sampai, ya, dosa-dosa kecil begitu. Atau kita berusaha, berikhtiar, kemudian kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Tapi ingat, kita tidak boleh, Anda tegaskan lagi, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dalam hati kita, di dalam benak kita melahirkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setiap muslim, ya, dia wajib berada dalam dua kondisi. Dia merasa takut, ya, khauf terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai, ya, kita terlalu cemas mendominasi diri kita begitu, menguasai diri kita,
sehingga kita merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan Allah tidak menerima sholat saya. Jangan-jangan Allah tidak, jangan-jangan dan prasangka buruk lainnya yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sisi lain kita juga jangan sampai merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan kita menganggap enteng dan meremehkan maksiat ya, yang menjerumuskan kita ke dalam dosa begitu. Jadi antara khauf dan roja ini kadangkala harus seimbang begitu agar tidak melahirkan kesenjangan di antara salah satunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim mengatakan bahwasanya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang yang sesat. Ini Al-Hijr ayat 56. Ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sunannya ya, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menemui seorang pemuda yang sedang berada di ambang maut. Maka Nabi SAW bertanya kepada pemuda tersebut, bagaimana kau dapati dirimu? Lalu pemuda itu mengatakan bahwasanya demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya berharap kepada Allah dan sesungguhnya saya pun takut dengan dosa-dosa saya. Maka Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah keduanya berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, ya berkumpul rasa takut dan khauf dan roja, ya. Melainkan Allah memberikan kepadanya apa yang diharapkannya dan dia melindunginya dari apa yang ditakutinya. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, ini adalah dalil yang dinukil oleh Syekh Pahlawi di dalam tulisannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu banyak sekali dalil lainnya yang memotivasi kita, yang memerintahkan kita agar kita senantiasa tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat kita. Bahkan banyak sekali ayat dalil yang memotivasi kita agar kita senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita terjatuh di dalam dosa begitu. Di antara sekian dalil yang akan kita bacakan ya, berkaitan dengan motivasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita terjatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, ya jangan sampai kemudian melahirkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi." Tidaklah mereka mengetahui, kata Allah, bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya. Ini At-Taubah ayat 104. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat dari hambanya, ya. Bahkan dari dosa yang paling besar sekalipun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Allah itu mengampuni semua dosa, ya. Jadi apabila kita terjatuh dalam dosa apapun itu, ya, selama itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput kita, sebelum matahari terbit dari barat. Atau berkaitan dengan hak manusia, kita kembalikan hak manusia itu. Kita kembalikan hak. Maka ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa kita. Dan jangan pernah kita berpikir bahwa Allah ya mustahil akan mengampuni dosa yang saya lakukan. Allah pasti akan ampuni dosa yang kita lakukan selama kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lainnya Allah memotivasi kita, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu tsumma yastaghfirllaha yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah, ya, ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini An-Nisa ayat 110. Ya. Jadi
Ketika kita mengerjakan kejahatan, ya, mengerjakan kemaksiatan, dan kita bermaksiat karena sadar, oh ternyata yang saya lakukan ini dosa, sadar atau tidak sadar. Ya. Karena ketika kita bermaksiat, ada maksiat yang dilakukan kita dalam kondisi kita sadar, artinya kita memang berniat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain ada maksiat yang kita lakukan dan kita tidak sadar gitu. Baik kita berbicara, kemudian kita bisa kita mengucapkan sesuatu yang tidak dibenarkan, ya. Jadi hendaknya kita senantiasa melazimkan, ya, muhasabah diri kita, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW itu, ya, tidak kurang dari 70 kali, ya, beliau, ya, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita lagi dalam ayat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Kata Allah, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ini Az-Zumar ayat 54. Ya. Ya, jadi dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, uh, memotivasi kita, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum kita dibalas atas perbuatan yang kita lakukan. Artinya ini motivasi agar kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal soleh yang mungkin kita tinggalkan, yang mungkin kita lalaikan begitu. Sebelum terputusnya nikmat, ya, apabila misalnya maut itu datang atau misalnya azab itu tiba, ya, maka ini adalah diantara motivasi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita jatuh dalam kemaksiatan, ya, maka sadarlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memang benar, ya, Maha Pengampun. Tapi di sisi lain itu azab Allah itu amat pedih. Jadi kita harus sadar bahwasanya ketika kita bertaubat, pintu taubat itu terbuka lebar begitu. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam bermaksiat, tapi di sisi lain kita harus ingat bahwasanya azab Allah itu amat pedih. Ya. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, hendaknya kita bersegera bertaubat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum, ya, kita tidak dapat ditolong lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sudah datang masa penghakiman. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ya, Nabi alaihi salatu wasalam, ya, menyampaikan kepada kita bahwasanya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan, ya, apa kata Nabi SAW, ya, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabih huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu ala al-arsy inna rahmati takhlibu ghadabi. Ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka Allah menulis di dalam kitab, dan kitabnya itu terletak di sisinya di arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tertulis di sana? Yaitu inna rahmati takhlibu ghadabi, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sadarlah bahwasanya kita hendaknya langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya rahmat Allah itu akan mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar bahwasanya maksiat itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bersegera, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah rahmat Allah itu akan mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu berkaitan dengan, ya, larangan kita
merasa pesimis atau merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan ini ya apabila kita beraktivitas ya dan kita ternyata jatuh dalam kemaksiatan, maka jangan pernah kita merasa pesimis dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bahwa segala usaha yang kita lakukan, segala ikhtiar yang kita lakukan, bahkan dosa yang kita lakukan itu membuat kita pesimis dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Andainya kita merasa optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita. Tentu diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita melazimkan dalam kehidupan kita akan karakter atau sifat roja ya dan khauf. Kita roja merasa berharap bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa takut ya khauf bahwa amalan kita itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa merasa optimis ya di dalam menjalani kehidupan ya di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari rasa pesimis ya atau merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, bahkan melebihi ya, jumlah air yang ada di permukaan bumi atau apa saja jumlah dosa yang kita lakukan. Apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita, pasti. Bahkan dosa syirik sekalipun, di mana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau orang yang wafat di atas kesyirikan itu dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melakukan kesyirikan dan bertaubat, ya ini kesyirikan ini adalah dosa yang terbesar ya, nenek moyangnya dosa. Apabila kita melakukan kesyirikan kemudian bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput kita atau sebelum matahari terbit dari barat, insya Allah Allah akan ampuni dosa yang sudah kita lakukan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.